Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apakah Anda masih ingat di video saya sebelumnya saya mengumumkan akan ada 10 paket berbagi kasih dari Bible Learning with Father Joseph. Kabar gembiranya adalah saya sudah memilih per hari itu 2. Saya sudah tadi malam sudah memilih pemenangnya 2 orang, sudah dikirim juga hadiahnya, sudah mendatangkan sukacita dan bantuan juga buat mereka. Jadi masih ada 8 lagi. Saya tunggu sampai tanggal 15 Juli. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga Bible Learning bisa menjadi bantuan kasih, perpanjangan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Salam, Tuhan memberkati. Ada 3 orang yang minta didoakan karena Romo, 2 minggu ini kami harus kehilangan 4 orang anggota keluarga. 2 orang anggota keluarga. Jadi kayak borongan bareng-bareng. Itu persis air mata yang satu belum kering, belum udah ada air mata yang berikut. Banyak orang ketika mengalami situasi seperti itu, penderitaan yang bertubi-tubi, duka lara yang terus-menerus, bertanya, Romo, apakah ini ujian hidup? Kok susah sekali ujian ini harus dihadapi, harus dijalani. Enggak seperti ujian-ujian di bangku sekolah. Para suster, frater, Romo, dan saudara-saudara, apakah Anda tahu ada perbedaan yang sangat mencolok antara ujian hidup dengan ujian di sekolah? Makanya seringkali kita nggak tahan sama yang namanya ujian hidup. Kalau ujian sekolah, kita belajar dulu, kita diajarin dulu, kita diajak, dipersiapkan, diproses untuk nanti bisa mengerjakan ujian. Ada gurunya, ada buku panduannya, udah ketebak soal-soal ujiannya seperti apa. Maka ketika ujian kita kurang lebih kita siap. Meskipun ada beberapa soal yang kita, waduh, yang ini nggak belajar. Tapi kalau hidup, seringkali kita diuji dulu. Ujiannya datang di awal, baru setelah ujian itu kita belajar dari ujian-ujian yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini membuat pikiran dan hati saya melambung ke 6 tahun yang lalu. Ternyata bacaan Injil hari ini mengingatkan saya satu momen kehidupan saya. Jadi waktu itu saya sering bolak-balik Indonesia Manila, Indonesia Filipina, Indonesia Roma, dan terus-terus. Dimana karena kematian saudara-saudara saya. Mereka sakit, saya pulang, saya balik lagi, saya pulang, saya balik lagi. Momen-momen itu saya sedang belajar 2 hal. 1, saya lagi belajar mempersiapkan ujian-ujian saya secara formal akademis. Tapi ternyata ada ujian yang harus saya lakukan juga, yaitu sakit penyakit, kematian orang-orang yang saya kasihi. Mengapa saya ingat hari itu? Jadi ceritanya begini, pada suatu fase di mana saya udah bosan bolak-balik, saya harus meninggalkan keluarga saya dalam kesedihan, saya harus berangkat, pergi lagi, sekolah lagi, ninggalin mereka. Saya seringkali bolak-baliknya tuh di Soekarno-Hatta. Sampai-sampai ada suatu tempat di Soekarno-Hatta bandara, ada satu tempat di mana saya bisa ngumpet. Di situ saya duduk, saya nangis karena kejadiannya terus-menerus. Terulang lagi. Kehilangan lagi, penyakit lagi. Waktu itu saya kecewa, saya marah, saya bingung. Tuhan, gimana ngadepin ujian ini? Gimana saya bisa meninggalkan mama saya, keluarga saya yang sedang berduka? Lalu saya harus berangkat lagi, belajar lagi. Saya ingat waktu itu paginya saya mimpin misa. Dan bacaan misanya ya ini. Ketika saya sedang kecewa, saya sedang marah, saya sedang gundah gulana, nangis sejadi-jadinya. Bacaan Injil hari ini dan bacaan pertama mengingatkan saya tentang burung pipit. Kita jauh lebih berharga daripada seekor burung pipit. Ketika saya bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi lagi dan lagi? Gimana dengan kami yang ditinggalkan?
Tuhan berbisik kepada saya melalui firman-Nya. Yosef, keluargamu jauh lebih berharga daripada seekor burung pipit. Aku akan merawatnya, aku akan menjaganya, dan mereka berharga di mataku. Saat itu saya langsung teringat, langsung merasa sebuah penghiburan, sebuah kelegaan rohani. Iya ya, aku gak boleh takut. Udah, mereka lebih berharga daripada burung pipit yang pasti akan dijaga oleh Allah. Kemudian bacaan pertama juga luar biasa. Sepanjang minggu ini kita diperlihatkan bagaimana kisah anak cucunya Abraham, yaitu Ishak, Yakub, dan sekarang Yusuf. Kisah bacaan pertama yang tadi kita dengar bersama-sama adalah penutup kitab Kejadian. Penutup yang sangat indah tentang bagaimana kisah para bapa bangsa di Israel yang saya harap bisa memberi inspirasi buat kita. Banyak hal. Kalau kita berkaca dari kisah Yusuf, bayangin, sudah berapa kali ujian dia hadapi itu. Dan apakah dia sudah siap dengan ujian itu? Ketika dia dibenci, ketika dia dijebloskan ke dalam sumur, ketika dia dijual dan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Itu ujian pertama. Apakah seorang Yusuf yang masih kecil waktu itu, dia sudah siap? Apakah dia sudah bisa mencerna itu? Apakah dia sudah bisa siap menghadapi? Saya yakin belum. Ketika dia di rumah Potifar, dia digoda, dia menolak, tapi dimasukkan ke dalam penjara. Apakah seorang Yusuf sudah siap dengan ujian yang lebih besar itu? Terus ketika membantu juru roti dan juru minum dari Firaun di dalam penjara, lalu dia dilupakan dan ditinggalkan begitu saja. Apakah dia sudah siap dengan ujian itu? Dan ujian yang paling berat adalah bacaan pertama hari ini. Ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya yang dulu mencelakakan hidupnya, yang membuat hidupnya menderita. Tapi inilah jawabannya ternyata saudara-saudara. Kalau hidup kita penuh dengan ujian, ternyata ketika kita menghadapi sebuah ujian hidup, kita nggak dari nol. Ujian-ujian yang sudah kita lakukan, ujian-ujian hidup yang sudah kita lewati, itulah yang menjadi modal kita untuk mengerjakan soal-soal ujian kehidupan berikutnya. Terus begitu, meskipun ujiannya tambah berat, tapi kita punya modal. Oh, kemarin-kemarin Tuhan bantu saya. Oh, kemarin-kemarin saya kuat, maka yang sekarang saya harus lebih kuat lagi. Itulah sekolah kehidupan. Saudara-saudara, mungkin saat ini banyak orang yang teriak karena ujian hidupnya sangat berat dan paling berat, hampir putus asa, bahkan sudah putus asa, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Mari kita belajar. Jangan sampai ujian-ujian hidup ini berlalu begitu aja dan kita gak belajar apa-apa. Selalu ada kekuatan Tuhan yang memandang kita, keluarga kita, orang-orang yang ditinggalkan, bahkan mereka yang meninggal. Mereka jauh lebih berharga daripada burung pipit. Pasti dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Bapa, mungkin sebagian dari kami sedang mengalami ujian yang berat, bahkan sangat berat, dan terlalu sulit untuk kami lakukan dan kami jalani. Berilah mereka yang sedang diuji saat ini kekuatan-kekuatan yang berasal daripadamu. Topang mereka, jaga mereka untuk bisa melewati ujian-ujian kehidupan ini. Biarlah ketika mereka sudah berhasil melewati ujian ini, mereka boleh membantu saudara-saudara mereka yang masih harus bergulat dengan kehidupan mereka. Bagi kami yang tidak merasakan, tidak mengalami ujian yang berat, Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dan juga menyiapkan segala hal yang terburuk sekalipun. Tambahkan iman kami, kuatkan kami juga, sehingga kalau ketika ujian itu datang menghampiri kami sudah siap meskipun berat. Tolonglah banyak orang saat ini, jangan sampai kami binasa. Yang terbaik hanyalah kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih
bahwa kami berharga di matamu. Amin.